Baiklah, di sini saya Florentina Sitampul dengan NIM channel 23024. Di sini saya akan menjelaskan tentang ramalan penjualan analisis regresi. Semoga yang saya jelaskan ini kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Ditonton ya. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi dari masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan suatunya perubahan. Nah, ada juga nih persamaan regresi. Persamaan regresi adalah model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bergantung atau dependent variabel dengan variabel bebasnya. Sedangkan yang dimaksud garis regresi adalah suatu garis yang ditarik di antara titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan besar variabel yang lain dan juga dapat digunakan untuk mengetahui macam-macam korelasinya, seperti positif atau negatifnya. Macam-macam analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua regresi, yaitu linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi dilihat dari persamaan regresi. Dapat diambil dua bagian analisis regresi. Apabila yang dilibatkan hanya dua variabel, X dan Y, maka analisis hubungan tersebut dinamakan regresi sederhana. Sedangkan bila melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya X1, X2, dan Y, maka analisis hubungan tersebut dinamakan regresi berganda. Yang pertama ada analisis regresi sederhana. Model regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara satu variabel prediktor atau X dan satu variabel respon atau Y yang biasanya digambar dalam suatu garis lurus. Nah, yang kedua ada analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan Xn dengan variabel dependen Y. Adapun contoh dan langkah-langkah menggunakan analisis regresi sederhana. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan analisis. Yang kedua, kita harus mencari objek yang menjadi variabel utama. Dan yang ketiga, kita harus mengumpulkan data. Keempat, mengelompokkan variabel tersebut. Kelima, menggunakan rumus regresi. Keenam, membuat model persamaan. Dan yang terakhir, melakukan suatu prediksi. Simpulannya, sebagaimana diketahui banyaknya kejadian di dunia ini yang merupakan kejadian yang menyebabkan untuk mencari suatu pengaruh variabel terhadap variabel lain. Alat analisis yang kita gunakan adalah analisis regresi. Hasil analisis regresi berupa persamaan regresi yang merupakan fungsi prediksi suatu variabel dengan menggunakan variabel lain. Analisis regresi termasuk dalam metode statistik untuk meramalkan atau jualan. Analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y dengan variabel bebas X. Tujuan analisis regresi adalah mendapatkan pola hubungan secara matematis antara X dan Y, mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap Y, dan memprediksi Y jika nilai X diketahui berdasarkan banyak dan jenisnya data. Analisis regresi dapat dibedakan atas regresi linear atau regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, dan regresi non-linear. Persamaan regresi linear sederhana secara umum yaitu Y sama dengan A plus BX, sedangkan persamaan umum regresi linear ganda adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BN XN. Penghitungan analisis regresi bisa diselesaikan dengan cara manual. Baiklah teman-teman, kiranya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya kata, saya mohon maaf karena
saya bukan manusia yang sempurna, saya juga tidak luput dari kesalahan. Semoga materi tersebut dapat membuat kita paham dan kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.